Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang kekongruenan dan kesebangunan bangun datar. Ini merupakan lanjutan video saya sebelumnya, di mana video itu menjelaskan atau membahas tentang bagaimana cara menentukan dua bangun datar itu kongruen atau tidak, dan menentukan sisi-sisi dan sudut-sudut yang bersesuaian yang belum diketahui pada dua bangun datar yang kongruen. Nah, di materi yang kali ini atau video kali ini saya akan menjelaskan dua submateri, yaitu tentang pengertian dua segitiga kongruen dan sifat-sifat segitiga yang kongruen. Yang pertama, kekongruenan segitiga. Kemudian submaterinya yaitu apa sih pengertian dari dua segitiga yang kongruen itu? Nah, sebenarnya nggak jauh beda dengan dua bangun datar yang kongruen kemarin, di mana dua segitiga itu dikatakan kongruen jika sisi-sisi yang bersesuaian itu atau yang seletak itu sama panjang, dan sudut-sudut yang bersesuaian atau seletak itu besarnya sama. Kalau saya punya gambar seperti ini, dua segitiga yaitu ABC dan DEF, ini adalah kongruen ya, karena ini ketiga sisinya sudah sama panjang. Pada gambar di atas, segitiga ABC kongruen dengan segitiga DEF, atau dapat ditulis dengan segitiga ABC simbol kongruen seperti ini, segitiga DEF. Sehingga dari dua segitiga yang kongruen ini dapat kita tuliskan ada tiga sisi di sini yang bersesuaian, yaitu sisi AB sama dengan sisi EF karena kongruen berarti panjangnya sama. Kemudian sisi BC dan sisi FD juga sama. Sisi AC sama dengan sisi DE, inilah ketiga sisi yang bersesuaian yang panjangnya sama, itu kalau kongruen ya. Kemudian kita ke sudut sekarang. Sudut CAB ini sama dengan sudut DEF besarnya ya, karena bersesuaian pada kongruen. Kemudian sudut ABC sama dengan sudut EFD, dan sudut BCA sama dengan sudut EDF seperti ini. Nah, kemudian kita lanjut ke sifat-sifat pada segitiga yang kongruen. Dua segitiga yang kongruen itu dikatakan kongruen jika memenuhi salah satu kondisi sebagai berikut. Jadi dua segitiga dikatakan kongruen itu apabila memenuhi salah satu kondisi seperti ini. Ada 5 sifat di sini. Jadi kalau memenuhi sifat-sifat ini, maka dua segitiga tersebut dapat dikatakan kongruen. Sifat yang pertama, apabila ketiga panjang sisinya itu bersesuaian sama panjang, atau sisi, sisi, jadi ketiga sisinya sama panjang yang bersesuaian itu ya, maka segitiga tersebut bisa dikatakan kongruen. Jadi kalau saya punya gambar seperti ini tandanya ya, ini sama dengan ini panjangnya, ini dengan ini, kemudian ini dengan ini. Jadi kalau ada tiga sisi yang bersesuaian panjangnya sama, maka bisa dikatakan dua segitiga tersebut kongruen. Nih, sisi AB sama dengan panjang sisi BQ, sisi BC sama dengan panjang sisi QR, panjang AC sama dengan panjang PR, sehingga dapat dikatakan bahwa segitiga ABC di atas kongruen dengan segitiga PQR. Nah, kalau ada tiga sisi yang seperti ini sama dengan ini dengan ini sama, ini juga sama, maka kongruen. Contoh pertama ya. Buktikan bahwa segitiga PQY kongruen dengan segitiga RQY. Jadi gambarnya ini ya. Ini kita akan buktikan apakah ini kongruen dengan menggunakan sifat yang pertama ini. Kita jawab ya. Kita lihat sisi-sisi yang bersesuaian dulu. Sisi PQ ini bersesuaian dengan sisi RQ. Ini ya, jelas ya. Kemudian sisi QY ini bersesuaian dengan sisi RY. Ya, ini RY ya, bukan QY lagi. Kemudian maksud saya ini sisi QY ini ya, QY ini bersesuaian dengan QY, ini karena berhimpit ya. Baru kemudian sisi PY ini bersesuaian dengan RY. Sehingga dapat diperoleh PQ sama dengan RQ, panjangnya sama. Maka QY ini diketahui ya, QY sama dengan QY, ini karena berhimpit alasannya. Kemudian PY panjangnya sama dengan RY, diketahui. Sehingga karena ketiga panjang sisinya yang bersesuaian ini sama panjang, maka
dapat dikatakan ini. Maka diperoleh ketika sisi yang bersesuaian dari segitiga PQY dan RQY sama panjang, akibatnya segitiga PQY kongruen dengan segitiga RQY, memenuhi sifat sisi, sisi. Seperti itu ya. Jadi kalau ada ketiga sisi yang bersesuaian sama panjang, maka segitiga tersebut dapat dikatakan kongruen. Sifat yang kedua, jika ada dua sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut apitnya sama besar, atau sisi sudut sisi, ya seperti ini ya. Gambarnya seperti ini ya. Jika ada dua sisi, ini dua sisi ya, yang bersesuaian, panjangnya sama, kemudian sudut yang diapit oleh dua sisi tersebut itu sama besar, maka dua segitiga tersebut bisa dikatakan kongruen. Maka kita sebutkan AB ini sama dengan PQ panjangnya. Kemudian BC panjangnya sama dengan QR atau sudutnya dulu ya. Ini sudut ABC, sudut B sama dengan sudut Q. Kemudian BC sama dengan QR. Sehingga dapat dikatakan segitiga ABC kongruen dengan segitiga PQR. Contoh kedua, buktikan segitiga PQR kongruen dengan segitiga STO. Gambarnya seperti ini ya. Kita jawab, sisi-sisi yang bersesuaian yaitu PQ bersesuaian dengan ST ini ya, QR bersesuaian dengan TU, PR bersesuaian dengan SU. Sehingga dari gambar ini diperoleh PQ sama dengan ST ini. PQ sama dengan ST, panjangnya 5 cm. Nah, ini diketahui. Kemudian apalagi sudutnya ya. Sudut PQR ini sama dengan sudut STU. Sudut Q sama dengan sudut T. Tulis. Yaitu 100 derajat, diketahui juga. QR sama dengan TU. Sudah tulis aja. QR sama dengan TU sama dengan 3 cm, diketahui. Ingat, ada dua sisi ini yang bersesuaian sama panjang, kemudian sudut yang diapitnya besarnya sama. Oh, berarti sesuai dengan sifat ini, sisi, sudut, sisi. Nah, maka diperoleh dua sisi yang bersesuaian, segitiga PQR dan STU sama panjang, dan sudut yang diapit oleh dua sisi tersebut sama besar. Ternyata akibatnya segitiga PQR kongruen dengan segitiga STU, memenuhi sifat sisi, sudut, sisi. Seperti itu. Kemudian sifat yang ketiga, apabila ada dua sudut yang bersesuaian sama besar, kemudian sisi yang berada di antara dua sudut tersebut sama panjang, yaitu sudut, sisi, sudut. Gambarnya seperti ini. Jika ada dua sudut seperti ini dua sudut ya, dua sudut yang bersesuaian ini besarnya sama, kemudian sisi yang di antara dua sudut ini ya sisinya, ini sama panjang, bersesuaiannya sama panjang, maka bisa dikatakan dua segitiga ini kongruen. Maka bisa kita sebutkan sudut C sama dengan sudut R ya. Maka ini sudut B sama dengan sudut Q dulu, ABC dengan PQR sama, kemudian sudut C sama dengan sudut R atau BCA dengan sudut QRP, kemudian baru sisinya disebutkan, sisi BC sama dengan sisi QR. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa segitiga ABC kongruen dengan segitiga PQR. Contoh ketiga, buktikan bahwa segitiga JKL kongruen dengan segitiga MNO. Gambarnya, nah seperti ini ya. Kita jawab, sisi-sisi yang bersesuaian yaitu JK bersesuaian dengan MN, kemudian KL bersesuaian dengan NO, JL bersesuaian dengan MO, sehingga diperoleh seperti ini. Sudutnya dulu ya, sudut J ini sama dengan sudut M, tulis saja. Sudut KJL atau LJK sama dengan sudut OMN, yaitu 90 derajat. Dari mana diketahui 90 derajat ini? Siku-siku. Nah, kemudian sisinya JK sama dengan MN, sama-sama 3, tulis saja. JK sama dengan MN sama dengan 3, diketahui. Ya. Kemudian sudut K sama dengan sudut N, yaitu JKL sama dengan sudut MNO, yaitu 35 derajat, diketahui.
Nah, sudah sesuai dengan sifat yang ini. Maka dapat kita tuliskan di sini, maka diperoleh dua sudut yang bersesuaian, segitiga JKL dan segitiga MNO sama besar. Dan sisi yang berada di antara dua sudut tersebut ternyata sama panjang. Akibatnya, segitiga PQR kongruen dengan segitiga STU, memenuhi sifat sudut, sisi, sudut. Nah, seperti itu. Kemudian, sifat yang keempat, apabila ada dua sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi yang berada di hadapannya sama panjang. Perhatikan, sudut, sudut, sisi. Perhatikan di sini. ABC dan PQR. Nah, dilihat ini. Ada dua sudut yang sama besar di sini. Kemudian sisi yang di hadapan salah satu sudutnya ini ternyata bersesuaian dan panjangnya sama, maka dapat dikatakan dua segitiga ini kongruen, yaitu memenuhi sifat sudut, sudut, sisi. Sudut BCA sama dengan sudut QPR. Oh, kebalik ini ya, sudut BAC ini harusnya, sudut BAC sama dengan sudut QPR. Kemudian sudut ABC sama dengan sudut PQR. Baru kemudian sisi BC sama dengan sisi QR, sehingga segitiga ABC kongruen dengan segitiga PQR. Contoh keempat, buktikan bahwa segitiga ABC kongruen dengan segitiga FBE. Gambarnya seperti ini. Kita jawab nih. Sisi-sisi yang bersesuaian, AB bersesuaian dengan BF, BC bersesuaian dengan BE, ya. AC bersesuaian dengan EF. Diperoleh sudut A sama dengan sudut F atau CAB sama dengan EFB 90 derajat. Karena apa? Diketahui sudut siku-siku. Kemudian sudut ABC ini B ini sama dengan sudut FBC. Kenapa sama? Karena ini merupakan sudut bertolak belakang. Ini sudut bertolak belakang. Sudut yang bertolak belakang besarnya sama. Kemudian sisinya BC sama dengan BE. Sehingga ini diketahui karena titik B titik B-nya titik tengah dari CE. Sehingga maka diperoleh dua sudut yang bersesuaian, yaitu sudut JKL bersesuaian segitiga JKL dan segitiga MNO sama besar. Dan sisi yang berada di antara dua sudut tersebut ternyata sama panjang, atau di depan sudut ini harusnya ya, di hadapan sudut tersebut sama panjang. Akibatnya sudut ABC kongruen dengan sudut FBE, memenuhi sifat sudut, sudut, sisi. Seperti itu. Kemudian dua sisi yang bersesuaian sama panjang dan satu sudut bersesuaian sama besar, atau sisi-sisi sudut. Penulisannya seperti ini, maksudnya gambarnya seperti ini, ya. Kemudian AB ini sama dengan RS, kemudian AC sama dengan RT, dan sudut B sama dengan sudut S, atau sudut ABC sama dengan sudut RST. Sehingga sudut ABC kongruen dengan segitiga RST. Contoh kelima, buktikan bahwa segitiga ABC kongruen dengan segitiga FBG. Gambarnya seperti ini. Maka bisa kita tuliskan di sini penjawabannya. Sisi-sisi yang bersesuaian, AB bersesuaian dengan BF, BC bersesuaian dengan BG, kemudian AC dengan FG ini. AC dengan FG. Diperoleh AB sama dengan BF. Ya, AB sama dengan BF, sudah ada tandanya nih. Kemudian AC ini diketahui ya. AC sama dengan FG, AC sama dengan FG. Kemudian sudutnya, sudut ABC sama dengan sudut FBC, yaitu bertolak belakang. Sudut yang bertolak belakang besarnya sama. Maka diperoleh dua sisi yang bersesuaian, segitiga ABC dan segitiga FBG sama panjang.
dan satu sudut yang bersesuaian sama besar. Akibatnya segitiga ABC dan FBG memenuhi sifat sisi-sisi sudut. Jadi ini kongruen sudah. Ya, ini kongruen. Nah, dari kelima sifat tadi itu sudah saya berikan masing-masing contoh juga, saya kira sudah cukup jelas. Kemudian baru saya berikan contoh yang keenam. Diketahui segitiga KLM kongruen dengan segitiga PQR dengan sudut MKL 55 derajat, sudut KLM 45 derajat, panjang KL 9 cm, dan LM 8 cm jika sudut RPQ 45 derajat dan panjang PR sama dengan 9 cm, tentukan sudut PQR dan panjang PQ. Kalau ada soal yang berbentuk kata-kata seperti ini, maka caranya untuk menyelesaikannya supaya lebih tepat, kita harus menggambar dulu. Kita gambar segitiga KLM dulu sesuai dengan ini, sudut dan panjangnya ini. Nih, kita tuliskan. Nah, seperti ini gambarnya ya. Ada KLM, misalnya ini sudut K-nya 55, taruh sini. Sudut L-nya 45 di sini. Kemudian KL-nya 9 di sini. LM-nya 8 cm di sini. Kita juga buat segitiga PQR juga dengan sudut P-nya 45. Nah, ini penempatan 45 derajatnya di sini. Itu sudut P. Kemudian RQ seperti ini. Dengan PR adalah 9 cm. Sama dengan ini. Nah, tujuan kita adalah mencari sudut PQR. Kita jawab di sini. Sebelum kita mencari sudut PQR, kita harus tahu dulu nih. Sudut R-nya berapa nih? Sudut PRQ. Sudut PRQ ini bersesuaian dengan sudut K atau LKM, yaitu 55 derajat ini. Ya, karena di sini sudut PRQ bersesuaian dengan sudut LKM. Sehingga di sini bisa kita tuliskan bahwa sudut R ini 55 derajat. Tuliskan di sini 55 derajat. Baru kita tuliskan atau kita cari di sini sudut Q berapa. Nah, pada segitiga kalau ada dua sudut yang sudah diketahui dan satu sudut nggak diketahui, maka bisa kita cari dengan konsep bahwa jumlah sudut dalam segitiga, jika tiga titik sudut ini kita jumlahkan, hasilnya adalah 180. Sehingga bisa kita tuliskan seperti ini. Sudut PQR ini, sudut Q, nah, ditambah sudut PRQ, ditambah sudut R ini, tambah sudut P, ini totalnya 180 derajat. Tujuan kita adalah mencari sudut PQR nih. Maka ini kita tulis lagi sudut PQR tulis lagi ya. Kemudian ditambah sudut PRQ-nya 55 derajat, ditambah sudut RPQ-nya 45 derajat sama dengan 180 derajat. Ini kita jumlahkan dulu. 55 tambah 45 berapa? Oh, 100. Maka ini tulis lagi sudut PQR ditambah 100. 100 dari 55 ditambah 45 sama dengan 180 derajat. Tujuan kita mencari sudut PQR, maka 100 ini kita pindah ke ruas kanan. Yang awalnya plus pindah ruas jadi min. Seperti ini. Sudut PQR sama dengan 180, awalnya plus pindah ke sini jadi min 100. Sudut PQR 180 dikurangi 100, hasilnya 80 derajat. Oh, jadi sudut PQR atau sudut Q ini besarnya 80 derajat. Seperti itu. Sekarang yang B, PQ. Mana PQ? PQ ini kan bersesuaian dengan LM, sehingga panjangnya pun juga sama, 8 cm. Tulis saja di sini. PQ sama dengan LM, yaitu 8 cm. Karena apa? PQ bersesuaian dengan LM. Seperti itu. Mudah ya? Saya berikan lagi contoh soal yang ketujuh. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada segitiga siku-siku ya. Sudut A ini siku-siku, juga diketahui di sini sama. ABC dan PQR ini segitiga yang kongruen. Jika AB-nya 16 dan PQ-nya 20 cm, maka tentukan luas ABC-nya. Kita tuliskan dulu, AB-nya adalah 16, kemudian PQ yang ini adalah 20 cm. Baru ini tujuan kita adalah mencari luas segitiga ABC. Kita harus ingat dulu, luas segitiga itu rumusnya bagaimana?
ini luas segitiga, alas kali tinggi dibagi 2. Kita butuh alas dan butuh tinggi dari segitiga mana? Segitiga ABC. Alasnya mana? Jelas ini alasnya AB ini dan tingginya adalah AC. Maka kita tuliskan diketahui AB sama dengan 16 ini adalah alas segitiga ABC. Kemudian yang ditanyakan adalah luas segitiga ABC. Nah, alasnya sudah ada, tapi tingginya belum ada, yaitu AC. Berarti kita cari AC dulu. Kemudian, bagaimana mencari AC? Ini kan segitiga siku-siku. Maka ada kaitannya dengan teorema Pythagoras. Masih ingat kan kalian teorema Pythagoras bagaimana? Kita lihat di sini, BC ini kan bersesuaian dengan PQ nih. Maka BC juga sama dengan 20 cm. Nah, berarti untuk mencari AC adalah BC di kuadrat dikurangi AB kuadrat di akar. Seperti ini berarti. BC kan sama dengan PQ, sama dengan 20 cm nih. Maka BC-nya ini 20 cm juga. Sehingga kemudian kita mencari AC. Rumus AC kalau pada teorema Pythagoras yaitu BC pangkat 2 dikurangi AB pangkat 2 kemudian di akar. BC-nya berapa? 20 cm, masukkan 20 pangkat 2 dikurangi AB. AB-nya tadi 16 pangkat 2. 20 pangkat 2 400, 20 kali 20 ya, 400. 16 pangkat 2 16 kali 16 256 dikurangi ini akar 144 yaitu 12. Oh, jadi ini adalah AC. AC-nya adalah tinggi segitiga ABC yaitu 12. Oh, tingginya sudah ada, alas sudah ada. Maka langkah ketiga langsung kita tuliskan luas segitiga ABC sama dengan alas kali tinggi bagi 2. Alasnya apa? Oh, AB nih, AB. Tingginya apa? AC dibagi 2. AB-nya berapa tadi? AB-nya 16, AC-nya adalah 12 ini dibagi 2. 16 kali 12 adalah 192 dibagi 2, 96 cm persegi. Ingat ya, kalau luas itu cm persegi. Sudah, ini sampai contoh ke-7. Ini sudah cukup jelas tentang penjelasan saya. Semoga ini bermanfaat buat kalian semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.